Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima mazida, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma amin. Para pemirsa, sahabat pecinta ilmu dimanapun antum berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam setiap urusan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keberkahan dalam setiap aktivitas. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Minah Al-Aliyah fi Bayani As-Sunan Al-Yaumiyah karya Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan terkait dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bangun tidur sebelum terbitnya fajar. Sunnah selanjutnya yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala adalah al-istinsyaq wal istinthar bil ma' thalathan. Beristinsyaq dan beristinthar dengan air 3 kali. Apa itu istinsyaq dan apa itu istinthar? Istinsyaq artinya memasukkan air ke dalam hidung, kemudian menghirupnya, sedangkan istinthar artinya adalah mengeluarkan air tersebut. Tapi kalau nanti kita akan dapati mungkin dari sebagian nas, sebagian dalil atau sebagian penjelasan para ulama hanya menyebutkan satu di antara dua istilah ini, hanya menyebutkan istinsyaqnya atau hanya menyebutkan istintharnya, maka maksudnya adalah keduanya. Jadi ketika kita mendapati sebuah dalil menyebutkan hanya istinsyaq, maka maksudnya adalah istinsyaq dan istinthar. Atau ada juga sebagian dalil yang menyebutkan hanya istinthar, maka maksudnya adalah istinsyaq dan istinthar, karena keduanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bangun tidur adalah kita beristinsyaq dan beristinthar, memasukkan air ke hidung dengan tangan kanan, kemudian menghirupnya dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Dalilnya adalah didasarkan pada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza stayqadha ahadukum min manamihi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyastanthir thalatha marrat, hendaknya dia beristinthar 3 kali. Maksudnya adalah memasukkan air ke dalam hidung, kemudian menghirupnya dan mengeluarkannya selama 3 kali atau sebanyak 3 kali. Kenapa di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara ilahnya, fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi, karena sesungguhnya syaitan itu di malam hari bertengger atau mendekam di rongga hidungnya. Ikhwatul iman, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza stayqadha ahadukum min manamihi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fatawadda, hendaklah dia berwudu, falyastanfir thalathan, di dalam wudu hendaklah dia beristinsyaq dan istinthar 3 kali. Jadi ada 2 hadis. Yang pertama penyebutan tentang perintah istinsyaq dan istinthar secara mutlak atau secara umum. Yang kedua ditakyid atau terikat dengan aktivitas wudu. Jadi ketika kita wudu, kita diperintahkan untuk di antara aktivitas wudu kita adalah beristinsyaq dan beristinthar. Jadi wallahu taala alam bisawab. Ya, kalau seandainya kita mau mengamalkan dua-duanya, artinya ketika kita bangun tidur tidak langsung berwudu, kita beristinsyaq dan istinthar dulu, tidak mengapa. Atau ini bagian dari yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika kita mau langsung wudu, maka dalam wudu kita juga melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istinsyaq dan istinthar di dalam wudu kita. Ikhwatul iman, hafizani wa hafizakumullah, secara medis insyaallah tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah aktivitas yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Karena ketika kita menghirup air ke hidung, kemudian kita masukkan ke rongga hidung kita, itu
akan membuat pernafasan kita itu lebih lancar, sehingga oksigen yang akan dikirimkan ke otak kita lebih mudah untuk sirkulasinya. Nah, di dalam syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan salah satu sebab atau salah satu hikmah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melakukan hal ini, yaitu karena ketika semalaman kita tidur, itu ternyata syaitan itu mendekam, bertengger di rongga hidung kita. Ada beberapa pembahasan yang ingin kita sampaikan yang disebutkan oleh penulis di sini. Yang pertama terkait dengan perbedaan pendapat para ulama dari hukum istinsyak dan istinthar ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini hukumnya mustahab atau sunnah, hanya dianjurkan. Kenapa? Karena di dalam hadis ini disebutkan ilahnya, disebutkan hikmahnya, bahwasanya di antara hikmahnya adalah fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi, karena adanya setan yang bertengger di batang hidung kita atau di rongga hidung kita. Sisi pendalilannya di mana? Kata para ulama, mereka mengatakan karena adanya setan yang bermalam di hidung kita itu tidak menjadikan kita bernajis, atau kondisi seperti ini tidak menjadikan kita najis sehingga kita harus membuangnya. Kita harus membuangnya dengan hukum wajib. Tapi kemudian ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya ini hukumnya wajib. Jadi ketika kita bangun tidur atau ketika kita wudhu, itu hukumnya wajib bagi kita untuk melakukan istinsyak dan istinthar. Apa hujah mereka? Mereka mengatakan, bagaimana yang juga beberapa kali kita sampaikan terkait dengan hukum yang dibahas di dalam usul fiqih. Li'annal asla fil amri al-wujub, karena hukum asalnya perintah itu adalah wajib. Ketika ada perintah dari Allah atau perintah dari Rasulullah, itu hukum asalnya adalah wajib. Wala sarifa yasrifuhu anil wujub, dan di sini tidak ada sesuatu yang memalingkan dari hukum wajib kepada hukum sunnah misalnya. Wa ma dzakarahu ashabul qaulil awwal laisa sarifan taqumu bihil hujjah yasriful amra anil wujub. Nah, sebagian ulama yang kedua ini mereka mengatakan bahwa yang disebutkan oleh pendapat pertama, para ulama yang mengatakan bahwasanya ini hukumnya adalah sunnah, hukumnya hanyalah dianjurkan karena illah atau karena sebab yang kita sebutkan tadi. Kata para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua bahwasanya hukumnya wajib, hal ini tidak serta-merta menjadi pemaling dari hukum wajib kepada hukum sunnah. Li'anal hikmata minal amri bil istinthar qad takunu makhfiyah. Kata mereka, karena bisa jadi hikmah kenapa ada perintah untuk kita istinsyak dan istinthar, bisa jadi kita tidak tahu. Walaisatin najasah, dan hikmah itu bukanlah karena adanya najis. Ala kulli hal, sebagaimana yang juga kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa ketika ada perbedaan pendapat para ulama, satunya mengatakan wajib, satunya mengatakan sunnah, ini menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang sangat ditekankan, perkara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkesinambungan, sehingga para ulama sampai berbeda pendapat apakah hukumnya itu wajib atau sunnah. Maka kalaupun kita berpendapat atau condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya ini hukumnya sunnah, ini adalah sunnah yang sangat ditekankan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang kedua terkait dengan faidah dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi. Setan itu bertengger semalam di rongga hidung kita. Apa maknanya? Ini juga ada dua pendapat di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya bermalamnya setan di rongga hidung seseorang itu bukan hakikatnya, itu bukan sesuatu yang hakiki, hanya kiasan. Wa innamal murad bihi ma yakunu fil anfi min adza yuwafiqu syaitan. Maksudnya adalah karena di dalam hidung, mungkin karena kita tidur kemudian kita tidak terasa bagaimana pernafasan, juga kita mungkin tidak teratur, sehingga menimbulkan sesuatu yang mengganggu di dalam hidung kita, yang itu karena mengganggu ia menyerupai sifat syaitan yang mengganggu. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, huwa ala zahirihi. Jadi
yang dimaksud dengan bertenggernya atau bermalamnya setan itu adalah sesuai dengan lahiriahnya yang ditujukan oleh hadis ini, anna syaitana yabitu haqiqatan, bahwa secara hakiki setan itu memang bertengger atau bermalam di hidung kita. Wa dzalika li anna al-anfa ahadu manafidhil jismi. Kenapa demikian? Karena memang jadi di dalam tubuh kita itu ada tempat-tempat masuknya setan, yaitu anggota tubuh kita yang memang terbuka. Dan al-anf, hidung ini adalah sesuatu yang terbuka terus. Dan ini adalah salah satu jendelanya tubuh kita, salah satu tempat masuknya sesuatu. Nah, di sini maka kemudian para ulama mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya benar. Wal manafidh kulluha laha ghalqun illa al-anf wal udhunain. Jadi semua yang ada di tubuh kita itu yang berongga atau yang istilahnya punya sesuatu yang dengannya terbuka, itu ketika kita tidur itu pada tertutup kecuali hidung dan telinga. Sehingga dua perkara inilah atau dua hal inilah yang dijadikan oleh syaitan untuk berkesempatan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian di sini penulis hafizahullah taala menjelaskan tentang udhunain, tentang dua telinga, yang ternyata dua telinga ini juga menjadi tempat masuknya syaitan. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailahu hatta asbah. Jadi pernah disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang tidur enggak bangun-bangun sampai pagi hari, enggak bangun malam. Qala sallallahu alaihi wasallam, menanggapi tentang orang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunaihi. Itu adalah orang yang syaitan telah kencing di dua telinganya. Artinya dua telinganya itu dikencingi oleh syaitan sehingga dia tidak dengar apa-apa, sehingga dia bangunnya kesiangan. Waliyadzubillah. Maka hal ini yang juga memperkuat bahwasanya maksud dari bertenggernya syaitan atau bermalamnya syaitan di rongga hidung adalah sesuai dengan hakikatnya, karena memang syaitan itu bisa masuk, na'udzubillah minasyaitan. Wa amal fam falahu ghulqun aidan. Adapun mulut, maka seharusnya ketika kita tidur juga dalam keadaan tertutup, dan kita berusaha untuk menutup mulut kita. Walidzalika hatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala kadhmil fammi 'inda at-tatha'ub. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk menutup mulut ketika kita tatha'ub, ketika kita itu menguap. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang marfu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian menguap, falyumsik biyadihi ala fihi, hendaklah dia meletakkan mulutnya di mulut, meletakkan tangannya di mulutnya, artinya menutup mulutnya. Kenapa? Fa inna syaitan yadkhul, karena ternyata syaitan itu bisa masuk. Jadi ketika kita menguap, agar syaitan itu tidak masuk, kita tutupi mulut kita dengan tangan kita, karena memang menguap itu adalah dari syaitan, kata Rasulullah SAW, dan itu adalah kesempatan yang dicari-cari syaitan untuk masuk ke dalam tubuh kita. Waliyadzubillah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan falyakzim mastata'a, hendaklah dia itu menahan agar tidak terbuka mulutnya ketika dia menguap, berusaha menahan agar tidak terbuka mulutnya. Wa fil muttafaq alaihi min hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada hadis yang lain yang berkenaan dengan menguap ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Falyaruddahu mastata'a," hendaklah dia itu menahan semampu dia. Maksudnya menahan biar tidak terbuka mulutnya ketika dia menguap. Kenapa? Fa inna ahadakum idza qala ha dhahika syaitan. Karena salah seorang di antara kalian ketika dia menguap kemudian dia sampai terbuka mulutnya dan
keluar dari mulutnya ucapan ha, dhahika syaitan. Syaitan itu sangat senang dan syaitan itu tertawa. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kemudian dia bisa masuk. Ala kulli hal, yang wajib bagi seorang muslim terkait dengan hal-hal seperti ini, maka karena datangnya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, maka kewajibannya adalah al-iman, mengimani apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wat tasdiq, mempercayai, wal imtithal, wat ta'ah, sawaun alima haqiqata wa hikmata ma umira bihi aw khafiya alaihi dzalik. Jadi dia berusaha untuk menaati dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu hakikat atau hikmahnya atau tidak, tahu tentang hikmah dari apa yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Au khafiya alaihi dzalik, atau mungkin dia tidak tahu hikmahnya, tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya. Kewajiban kita adalah berusaha untuk mengamalkan. Fayakunu dzalika min jumlati ma khafiya alaihi min ilmi Allah jalla wa ala alladzi ahata bi ilmihi kulla syai'in subhanah. Karena bisa jadi ketika kita mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setan itu bisa bertengger, bisa bermalam di rongga hidung kita, ini adalah sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Bisa jadi kita tidak tahu hikmahnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Maka kewajiban kita adalah beriman, kewajiban kita adalah mempercayai, kewajiban kita adalah berusaha untuk taat, berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.